Salam saudara-saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini temanya adalah surat referensi, diambil dari surat Paulus kepada Filemon. Ya, tapi sebelum kita mulai, kita akan merevisi apa yang sudah selama ini kita dapat dalam beberapa minggu ini. Beberapa saatnya kita sudah belajar untuk tentang emosi, bahwa emosi adalah penting sekali karena banyak kejatuhan manusia dimulai dari emosi, tetapi juga kemenangannya juga datang saat kita bisa menguasai emosi. Lalu kita dapat tuntunan bahwa ketika kita menyadari bahwa emosi itu harus dikendalikan, maka itu salah satu langkah besar, dan untuk itu kita perlu hidup dengan tujuan. Ya, kita tidak hidup dengan hanya melewati hari, tapi dengan tujuan, karena tujuan membantu kita mengendalikan emosi kita. Kemudian bahwa kita butuh memperbanyak emosi positif agar emosi negatif kita tidak menjadi dominan, dan untuk itu perlu kita bersekutu dengan Tuhan, ya, roh Tuhan, dan firman Tuhan juga adalah roh. Nah, jadi saya katakan, dan kita sudah dapatkan bahwa banyak orang hidup tanpa tujuan, misalkan hanya melewati hari, dan dia mengizinkan emosinya up and down, tidak menentu, dan juga tidak melihat apa yang dilalui adalah benih, sehingga kadang-kadang tidak langsung terlihat, sehingga kita melihat bahwa emosi pun harus melihat kepada benih, sehingga kita tidak dikontrol oleh hanya apa yang kelihatan, saudara-saudari, ya. Dan inilah kemudian sebab itu milikilah tujuan yang apa yang mau kita lihat dan alami ke depan, dan tentunya yang datang dari Tuhan, ya. Tujuan kita lihat harus datang dari karya Tuhan Yesus di salib, terus membuat kita bertambah baik dalam arti kita bisa dinikmatin. Karena prinsip dari kerajaan Allah adalah kita ranting, ditanam, dan kita berbuah, dan buah itulah yang dinikmatin. Kemudian bersifat pribadi, artinya Anda nggak perlu sama orang lain, tapi Anda diterima Tuhan apa adanya dan dituntun Tuhan, ya. Nah, kemudian juga Anda ngelihat bahwa oleh sebab itu biasakanlah hidup mulai dengan menerima sesuatu yang dari Tuhan, ya. Karena ketika Anda biasakan menerima sesuatu dari Tuhan, berarti Anda memilih untuk bereaksi berdasarkan apa yang Anda dapatkan dari Tuhan, sehingga hari-hari kita tidak dikuasai lagi ataupun tidak didominasi dengan reaksi-reaksi yang akibat dari keadaan sekeliling kita yang diperlihatkan oleh dunia. Amin. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa kita perlu mengetahui juga value kita, nilai kita yang datang dari Tuhan. Karena ketika kita mau memiliki tujuan dari Tuhan, yang kadang belum kita ketahui saat ini tapi dituntun oleh Tuhan, dan ketika kita tahu value kita berdasarkan firman Tuhan, maka tujuannya pun pasti akan sesuai dengan nilai-nilai kita. Kalau nilai kita adalah berkemenangan, maka tujuan kita adalah pasti berkemenangan. Kalau nilai-nilai kita adalah orang-orang yang terhormat, maka value kita juga orang-orang terhormat. Dan semakin kita tahu tujuan ini, maka pun value kita juga tidak akan ambil yang sembarangan. Saudara, ini dia dari minggu lalu, ya. Dari ini yang kita tahu value kita dari minggu lalu diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, ya. Kita adalah sangat penting, sangat berguna, telah dibenarkan, dipisahkan, dikuduskan, dispesialkan untuk sesuatu yang besar. Kita sangat inginkan Tuhan, dan kita selalu dimahkotai ataupun diguyur, dipenuhi dengan kemurahan oleh Tuhan kita. Amin, ya. Nah, untuk kita tahu, setelah kita tahu nilai value, nah ini kita mulai masuk, ya. Dan kita tahu value kita, tetapi kita harus aplikasikan, saudara, dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan kita sehari-hari itulah pengutusan kita. Sebab itu ketika Anda dan saya mulai mengerti tentang value nilai kita, ya, dari Tuhan, Anda dan saya perlu aplikasikan. Namun, kehidupan ini kadang nggak semua lancar. Kadang-kadang kita menemui kegagalan, kadang-kadang kita menemui tekanan yang besar, kadang-kadang kita juga menemukan hal-hal yang di luar perkiraan ataupun kehendak kita. Dan disitulah kita butuh untuk tetap bangkit dan tetap melihat pada value kita, pada tujuan Tuhan. Kita butuh referensi, surat peneguhan, saya katakan, ya, peneguhan dari Tuhan tentang siapa kita, ya, dan dalam hubungan dengan Tuhan. Amin.
Nah, ini yang kita mau sampaikan sekarang, yaitu dalam surat Filemon. Surat Filemon itu, saudara-saudari, ada 3 tokoh dalam surat Filemon yang terlibat, yaitu Paulus yang menulis, kemudian Filemon, dan Onesimus. Dan surat kepada Filemon ini sesungguhnya adalah surat referensi, surat peneguhan tentang value ataupun nilai dari Onesimus setelah Onesimus menerima Yesus. Dia berubah, dan surat referensi itu ditulis oleh Paulus, saudara-saudari, ya. Nah, dari Filemon 1 ayat 18 kita tahu bahwa sebelumnya Onesimus ini adalah bekerja ataupun hamba daripada Filemon. Kemudian di situ dikatakan dia merugikan majikannya. Dan kata merugikan di sini sesungguhnya adalah dia mencuri, saudari. Jadi Onesimus pernah tidak setia, dia mencuri dari majikannya Filemon. Kemudian kita tahu juga dalam Filemon 1 ayat 10, ya. Kemudian oleh pengaturan Allah Tuhan, Onesimus ketemu kepada Paulus. Paulus saat itu ada di dalam penjara rumah, saudari, bukan penjara benar-benar penjara, tapi bukan penjara di bangunan, tapi rumah. Dia nggak boleh keluar dari rumah, dan dia ketemu, ya, Onesimus, karena Paulus saat itu boleh dikunjungi, tapi dia nggak boleh keluar. Dan disitulah Onesimus bertemu dengan Paulus, dia dipertobatkan dan dibimbing oleh Paulus, saudari. Di situ dikatakan mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, ya. Ini jadi oleh pengaturan ilahi bertemulah Paulus dengan Onesimus itu, dan bertobatlah Onesimus. Lalu kemudian, saudari, bahwa di dalam juga Filemon ayat 12, ya, kemudian diutuslah setelah bertobat Onesimus, dia diutus kembali kepada Filemon. Dan Paulus mengatakan dalam suratnya, surat pengantarnya, surat penguat peneguhannya, dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Bukan lagi yang lain, tetapi buah hati daripada Paulus, saudari. Dan sehingga ketika Paulus mengirim kepada dia, juga dia katakan kepada Filemon, dia minta Filemon terima si Onesimus ini bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai saudara yang kekasih, ya. Jadi Onesimus kemudian menjadi buah hati dan bukan lagi hamba, tapi jadi saudara yang terkasih, saudari. Luar biasa kemudian, ya, bukan, saudari? Hasilnya kalau Anda mau tahu bahwa Onesimus kemudian, ya, benar-benar dia sudah bertobat dan sudah berubah. Ya, sejarah membuktikan bahwa Onesimus kemudian menjadi kepala gereja di Efesus, saudara-saudari, setelah Timotius meninggal. Dan kemudian bahkan dia mati dirajam, dia diadilin, ya, dia bersaksi di Tertulus. Ini bukti sejarah, jadi bukan cerita saja. Dan dia akhirnya dirajam, kemudian dipenggal di Roma, saudari. Jadi membuktikan bahwa dia setia, dia sungguh-sungguh sama Tuhan, saudari. Nah, saudari, ini akan terjadi kalau Onesimus tidak diberikan surat referensi peneguhan dari Paulus tentang siapa dia sekarang saat ini, ya. Nah, sesungguhnya kalau Anda mau tahu bahwa ini Onesimus sesungguhnya adalah kita ini. Kita pernah jatuh, kita pernah tidak setia, tetapi oleh pengaturan, oleh kemurahan Allah kita dipilih untuk diselamatkan. Dan sekarang Anda dan saya adalah buah hati. Bukan lagi budak dosa, hamba dosa, tapi Anda dan saya adalah saudara dan saudari terkasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, saudari. Jadi Anda melihat bahwa dalam hal ini, ya, tokoh-tokoh ini melambangkan Paulus, melambangkan Tuhan Yesus. Dialah yang menyelamatkan, ya, seperti Paulus menyelamatkan Onesimus dan mengubahkan Onesimus. Demikianlah Tuhan Yesus mengubahkan kita, menyelamatkan kita. Kemudian ada Onesimus yang melambangkan kehidupan kita ataupun diri kita, saudara-saudari, ya. Lalu Filemon apa? Nah, buat saya Filemon adalah tentang kesadaran kita. Karena seringkali kesadaran kita adalah manusia lama. Anda bayangkan bagaimana ketika Onesimus dikirim balik kepada Filemon, ketika dia datang kepada Filemon, walaupun dia sekarang memiliki hati yang baru, tetapi kesadaran akan apa yang dia lakukan dulu, aibnya, segala sesuatu, itu bisa membuat dia menjadi malu dan juga bisa menjadi setback. Setback arti kemunduran, ya. Banyak dia mungkin melihat tatapan-tatapan orang yang mengejek dia, ya, atau membuat dia akhirnya mungkin kalau dia ikutin itu terus ataupun dia fokus pada hal tersebut, maka kesadarannya pada hal tersebut, maka dia akan nggak punya keberanian untuk
mulai melakukan hal-hal yang benar, saudari ya. Jadi disinilah betapa pentingnya itu. Jadi Anda melihat bahwa surat kepada Filemon sesungguhnya adalah surat referensi buat Anda dan saya yang telah menerima Yesus untuk menghadapi setiap momen dalam hidup, saudari. Setiap momen, ya. Lalu nggak berhenti sampai di sini aja, saudari, surat itu. Ya, dan kalau saya mau tulis, saya mau kasih bahwa apa bentuk surat referensinya buat kita berdasarkan kitab Filemon ini, ya saya ambil dan saya buat Anda. Ya, ini dari Filemon ayat 1 sampai Filemon 1 ayat 11 sampai 19. Ya, begini kira-kira surat itu. Anda boleh ganti dengan nama Anda. Mengenai anakku, yakni Anda ganti nama Anda, ya. Dahulu memang dia tidak berguna, tetapi sekarang setelah aku ada di dalam dia dan dia di dalam aku, telah menjadi sangat berguna baik bagiku maupun bagi sekelilingnya. Kita ketika terima Yesus, saudari, maka Anda ngelihat tadi gambar depan awal adalah baptisan. Ketika kita menerima Yesus, maka kita ada di dalam Yesus dan Yesus dalam kita, maka kita menjadi berguna baik bagi Tuhan, kerajaan Allah maupun sekeliling kita. Kemudian dikatakan, dia kuutus kembali. Dia, sebut nama Anda, adalah buah hatiku. Bukan lagi sebagai hamba dunia atau dosa, melainkan sebagai anakku yang kekasih. Bagiku sudah demikian untuk menjadi berkat, kemenangan, dan membawa kemuliaanku. Amin. Saudara-saudari, betul kita sudah diterima Yesus, bukan lagi dia hamba dosa, tapi anak Tuhan, anak Allah yang terkasih. Untuk menjadi berkat, berkemenangan, dan membawa kemuliaan Tuhan. Dilanjutkan lagi, terimalah nama Anda sebut seperti aku sendiri, dan kalau sebut nama Anda lagi, sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu saat lalu ataupun yang akan datang, ya, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Luar biasa, saudara, dosa Anda masa lalu, kini, dan yang akan datang. Maaf, mungkin di luar batas daripada nalar kita. Masa yang akan datang, iya. Surat Filemon itu adalah bukti daripada karya Tuhan Yesus buat Anda dan saya. Tanggungkanlah semua itu kepadaku. Aku, Yesus Kristus, menjaminnya dengan darahku sendiri. Aku akan membayarnya. Kalau tadi Filemon, Paulus yang ngomong. Tapi tentang kita, Yesus Kristus yang bicara. Tuhan Yesus semesta alam yang menulis ini. Amin, saudara-saudari. Nah, inilah surat referensi kita untuk Anda dan saya maju. Tapi tidak berhenti sampai situ aja, bahwa surat Filemon ini diakhiri dengan suatu salam. Filemon 1 ayat 23 sampai 25, salam kepadamu dari Epafras, kemudian dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas. Saya mau menarik Anda kepada 5 pribadi yang ditulis, dan saya percaya bahwa mereka ditulis di sini bukan asal-asalan. Firman Tuhan bukan asal-asalan. Padahal kan sebenarnya mereka nggak usah ditulis kalau itu hanya sudah referensi untuk supaya Filemon bisa menerima Onesimus, saudari. Ya, hanya referensinya Paulus aja, tetapi Firman menulis 5 nama ini. Kenapa? Karena saya percaya bahwa ini mewakili sesuatu. Ya, ini Anda akan dapatkan dari belajar teologi, tetapi inilah yang Tuhan singkapkan, saudari, kepada kita. Ya, karena salam ini seperti menunjukkan ada 5 keadaan yang akan kita temukan dalam kehidupan kita. Karena 5 orang ini mewakilkan 5 keadaan kita. Apa itu? Yang pertama, Epafras. Epafras melambangkan apa, saudari? Epafras adalah melambangkan, ya, dikatakan dalam Kolose 4 ayat 12, Epafras seorang hamba Kristus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh, orang yang dewasa, dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Epafras buat saya adalah suatu keadaan di momen hidup kita di mana kita berdiri teguh, kita bisa dewasa, kita bisa membangun orang lain, penuh keyakinan, rohani sekali, saudari. Amin. Tapi kadang-kadang orang nggak ngerti, nggak melihat, nggak menghargai. Oleh sebab itu, ketika Anda bisa berdiri teguh, ketika Anda dewasa, ketika Anda melakukan hal-hal yang dewasa, artinya yang rohani, ketika Anda membangun hidup orang lain, ketika Anda punya keyakinan kokoh akan firman Tuhan, akan kebenaran, mungkin Anda tidak diperhatikan orang, Anda tidak mungkin mendapatkan apresiasi dari orang. Ketika hal itu terjadi, Anda baca surat peneguhan dari Tuhan itu. Anda baca yang tadi kita lihat surat referensi terbuka itu, ya, bahwa Tuhan mengenal kita, bahwa Tuhan mengagumi bahwa kita berguna,
Kita ini buah hatinya. Tuhan selalu perhatikan. Tuhan mau berkati kita, saudari. Amin. Tapi juga ada saat ketika kita ketemu momen, yaitu Markus. Apa itu Markus, saudari? Markus adalah orang yang dalam Kisah Para Rasul 15, Anda ngelihat di ayat 378, adalah orang yang dulu menyebabkan keributan antara Paulus dan Barnabas. Kenapa? Karena Barnabas mau membawa Markus, sedangkan Paulus tidak mau. Karena Markus pernah meninggalkan mereka ketika di Pamfilia, karena nggak mau bekerja bersama-sama dalam pelayanan tersebut. Namun akhirnya dalam 2 Timotius 4 ayat 11 yang terjadi kemudian beberapa lama tahun kemudian, yaitu 2 Timotius, Anda harus tahu bahwa ditulis saat ketika Paulus sudah tua, saat dia sesaat lagi akan meninggal, ya, dia katakan bahwa jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting. Jadi Markus ketika dia gagal, dia mendapatkan kesempatan kedua. Ada saat di dalam kehidupan kita, saudara-saudari, bahwa kita butuh kesempatan kedua. Orang-orang mungkin menghujat kita, nggak usah kasih kesempatan. Ketika Anda membutuhkan kesempatan kedua karena Anda dan saya pernah gagal, dan orang-orang lain nggak ada yang mendukung, bacalah surat referensi Tuhan itu. Bacalah surat referensi itu. Ya, saudara-saudari, bahwa dulu dia nggak berguna, tapi sekarang saya berguna bagi Tuhan dan kerajaan Allah. Bangkit. Kemudian apalagi Aristarkus. Siapa Aristarkus, saudara-saudari? Aristarkus adalah orang Gentile dalam Kisah Para Rasul 19, walaupun dia di orang Makedonia. Dan ketika dia datang ke Yerusalem dengan Paulus, menimbulkan kekacauan. Kenapa? Karena mereka diduga apapun dituduh, ya, melanggar hukum Taurat karena membawa orang Gentile yang belum bersunat masuk ke rumah Allah, bait Allah yang saat itu nggak boleh. Sehingga akhirnya mereka dianiaya, ya, diseret Gaius dan Aristarkus. Dan juga kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 27 ayat 2, Anda tahu bahwa ketika Paulus naik banding kepada Kaisar dan harus ke Roma dan harus naik kapal laut, saudara-saudari, ya. Kemudian kapal itu diserang badai berhari-hari sehingga akhirnya karam dan mereka terdampar di Malta. Dan banyak orang tidak tahu bahwa di kapal itu pun ada Aristarkus. Kisah Para Rasul 27 dikatakan begitu. Ya, ketika Paulus naik kapal dari Adramitium berangkat ke pelabuhan-pelabuhan sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak ini menuju Roma. Aristarkus, orang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Jadi Aristarkus ada di kapal itu. Ada ketika kapal itu diterjang badai, ketika orang-orang putus asa karena sudah tidak hilang harapan, saudara-saudari. Nah, Aristarkus adalah melambangkan orang-orang ataupun keadaan kita di mana kita menghadapi tekanan badai hidup yang besar, padahal bukan akibat kita. Yang pertama ketika di Yerusalem bukan salah dia, kedua pun sama, badai itu datang, tofan itu datang, bukan salah dia. Jadi Aristarkus adalah keadaan di mana saat badai hidup kita menghampiri, dan kita selalu berusaha untuk lakukan yang benar, tetapi badai itu datang. Ketika itu terjadi, sama, Anda baca surat penguat dari Tuhan, referensi itu, ya, bahwa Anda ditopang oleh Tuhan, bahwa Tuhan, ya, Anda adalah anak yang kekasih, sehingga ketika badai yang hidup, Tuhan gak akan biarkan Anda. Anda adalah pembawa kemuliaannya. Amin, saudari. Inilah tujuan surat referensi ini. Surat referensi dari Tuhan beda dengan surat referensi dari dunia ataupun manusia. Kalau manusia kasih surat referensi, hanya kasih tahu bahwa Anda baik, Anda bekerja dengan benar, cukup. Tapi referensi dari Allah, dari Tuhan lewat surat Filemon ini bukan hanya mengatakan Anda baik, Anda berguna, tetapi Anda ditanggung, kita semua ditanggung oleh Tuhan, oleh Allah kita. Kesalahan kita, kekurangan kita ditanggung. Saudara, itu luar biasa, bukan? Kita lanjut kemudian. Kemudian dalam kehidupan akan ada Demas. Demas itu apa? Kalau Anda tahu Demas di dalam firman Tuhan dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 10, Demas mencintai dunia, meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Ya, Tesalonika adalah pelabuhan yang dikuasai oleh Roma, dan itu adalah tempat yang sangat bagus, saudari. Jadi itulah dikatakan dia meninggalkan dunia, larinya ke Tesalonika. Saudara, Demas adalah saat kita gagal, kita jatuh dalam kedagingan. Ada momen dalam hidup kita gagal kok. Kita nggak usah sombong. Tapi Tuhan tahu.
Sebab itu ketika kita gagal, kita jatuh, baca surat referensi itu lagi. Bahwa Tuhan tahu dan terima kita apa adanya, dan Tuhan juga menanggung setiap kegagalan kita, saudara-saudari. Amin. Dan terakhir adalah Lukas. Siapa Lukas? Di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Kolose 4, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih. Cukup ya. Dan Lukas adalah tabib, dokter. Ini melambangkan ataupun keadaan di mana Anda dan saya membutuhkan kesembuhan. Baik kesembuhan dari luka batin maupun kesembuhan secara fisik. Ada momen di dalam hidup kita ketika kita membutuhkan kesembuhan, baik luka batin dan fisik. Kemudian dunia ataupun hal-hal lain di sekitar kita mulai memanah kita. Kamu nggak layak. Apa yang kamu lakukan, kamu siapa. Tapi ketika itu terjadi, bacalah surat referensi dari Tuhan bahwa kita telah ditebus, kita telah menjadi kekasih Tuhan, dan segala hal dosa dan segala kesalahan kita, kelemahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, saudari. Amin. Itulah gunanya daripada surat referensi ini, saudari. Anda dan saya butuh. Kita semua butuh surat peneguhan dari Tuhan bahwa kita berarti. Kita layak mendapat kesempatan kedua. Kita itu ditopang saat di tengah badai. Kita tuh diangkat saat jatuh. Dan kita tuh disembuhkan ketika kita terluka maupun tubuh kita sakit, saudari. Amin. Inilah gunanya surat kepada Filemon. Karena sesungguhnya bukan tentang Onesimus, sesungguhnya adalah tentang kita. Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita sudah ditebus terima Yesus, maka kita berarti, kita berguna di mata Tuhan. Kita sudah diberikan kesempatan kedua karena Tuhan tidak menuntut kesempurnaan Anda. Tuhan mau Anda terus berusaha melakukan yang terbaik. Kita ditopang bahkan ketika di tengah badai. Kadang badai hidup ini bukan karena kita, tetapi memang keadaan dan orang-orang sekitar kita. Kita pun juga bisa jatuh. Jangan menghakimi orang, tapi kasih encourage, dan Tuhan aja mau kasih semangat buat orang. Bangkit lagi ketika Anda jatuh. Lalu ketika Anda sakit, baik itu terluka, baik itu fisik, percayalah Tuhan mau menyembuhkan. Amin, saudari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.